Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor dengan quotes hari ini. Lebih baik sederhana tapi setia daripada banyak gaya tapi bikin hati terluka. Sesuai requestan dari kalian, Cak, minta yang plot twist, jangan minta yang plot twist, jangan plot twist. Oke. Karena memang hanya album film yang bisa memuaskan dahaga ke plot twistan kalian ya kan, dengan sangat detail tentunya. Kali ini kita akan mengalur film asal Espanyola punya yang bergenre misteri thriller drama, yaitu The Skin I Live In tahun 2011. Film yang cukup disturbing ini mengisahkan tentang dokter bedah plastik yang menyekap seorang wanita di dalam ruangan selama bertahun-tahun. Anehnya wanita itu tidak memberontak. Dia menjalani hari-harinya dengan ikhlas. Namun perlahan-lahan konflik pun akhirnya terjadi. Seberapa mengganggunyakah film ini untuk psikologis kalian? Langsung kita ke requestan pertanyaan Lusnud dari dulurku Arni Setiawati ya. Cak, kenapa kalau abis makan pedes pas lobang silit rasanya panas ya, Cak? Ya memang begitu dong lur. Nggak mungkin abis makan pedes terus pas rasanya seperti yang dulu pernah ada. Blok. Monggo sekejap. Pada tahun 2012 di kota Toledo, Espanyola, tepatnya di sebuah rumah super mewah bernama El Cigarral, terdapat seorang wanita muda yaitu Vera yang selalu memakai kostum kain menutupi hampir seluruh badannya. Selama bertahun-tahun dia hidup terkungkung dalam satu ruangan. Namun anehnya tidak seperti kasus-kasus penyekapan pada umumnya lur. Vera terlihat enjoy aja karena segala kebutuhan pokoknya sudah disiapkan, seperti TV, buku-buku, makanan 4 sehat 5 sempurna setiap hari, bahkan sampai alat olahraga dan berbagai furniture lainnya. Sesekali Vera juga membuat manekin-manekin tanah liat yang ditempeli oleh banyak kain-kain dan perban, atau mengkreasikan pakaian yang telah disediakan karena memang hobinya adalah menjahit dan mendesain baju, yang mana tindak tanduknya diperhatikan dari CCTV. Rumah mewah tersebut adalah milik Robert Ledgard, seorang dokter bedah plastik yang memiliki banyak ART, termasuk kepala ART-nya bernama Marilia. Dan inilah sebuah kulit di mana aku hidup. Cil, film ini 18 plus, jadi tolong yuk, bisa dong, tahu dong. Keluar sekarang juga, Cil. El rostro nos identifica. Víctimas de un incendio no les basta. Di depan para pejabat yang juga dihadiri sohibnya sesama dokter bedah yaitu Fulgencio, Robert mempresentasikan penelitiannya berupa kulit buatan yang wujudnya persis seperti kulit manusia, namun jauh lebih kuat, seperti bisa menahan gigitan serangga, juga lebih tahan api. Robert menamakan kulit buatannya yaitu Gal untuk menghormati mendiang istrinya yang meninggal karena tubuhnya terbakar dalam kecelakaan mobil. Robert mengatakan jika dia telah mencoba penelitiannya ke seekor tikus dan hasilnya sangat luar biasa, maka dari itu kulit buatan tersebut mungkin akan cocok jika dicoba ke manusia. Setelah lanjut acara makan-makan, Robert pun ngobrol-ngobrol dengan Presiden Institut Bioteknologi. Robert memberitahu jika dia menggunakan metode transgenesis, yaitu memodifikasi DNA manusia dengan DNA babi untuk menempelkan kulit buatan tersebut ke subjeknya. Mendengar itu, Pak Presiden Biotek pun mengatakan jika pemindahan sel kepada manusia sangatlah dilarang dan itu melanggar etika penelitian. Maka dari itu dia melarang Robert melanjutkan penelitiannya atau dia akan melapor ke komunitas ilmiah. Namun Robert menjelaskan jika penelitiannya itu bersifat pribadi, semata-mata untuk memperluas pengetahuannya, dan subjek penelitiannya juga selalu menggunakan hewan. ¿Qué significa el nombre de Gal? Mi mujer se llamaba así, murió quemada en una Sabe que la aplicación de terapia está absolutamente prohibida. acción genética de una célula humana. Está loco. Investigando sobre la piel. Me veré obligado a ser científica. ¿Por qué no aprovechar los avances de la ciencia para mejorar nuestra especie? Una aventura personal, a fin de ampliar mis conocimientos. Sepulangnya ke rumah, Robert langsung melanjutkan penelitian di lab rahasianya. Dan ketika dia masuk ke kamar Vera, terlihat Vera yang tak sadarkan diri karena menyayat pergelangan tangannya juga di bagian dadanya.
Film ini banyak sekali scene-scene nggak pakai kain sehelai pun memang lur, jadi mohon maaf kalau banyak sensor ya, kancut. Saat itu juga Robert langsung membawa Vera ke ruang bedah untuk mengobati luka-lukanya, juga menambal dengan kulit buatan atau kulit kedua, agar bentuk tubuhnya kembali sempurna dan mencegah Vera terluka dari hal apapun termasuk api. Usut punya usut lur, wajah Vera juga dibentuk oleh Robert persis seperti wajah mendiang istrinya Gal. Dari sini kita bisa berasumsi ya, jika Vera adalah hasil eksperimennya Robert lur. Te habrías cortado la yugular, o al menos lo habrías intentado. Dime si te quema. No, chao. Selain dipantau dari CCTV oleh Marilia, Vera juga diperhatikan Robert lewat TV besar di kamarnya. Marilia mengingatkan jika wanita itu harus segera dibunuh karena cepat atau lambat dia akan mencoba bundir lagi. Yang mana artinya meskipun tidak terlihat stres, sebenarnya Vera menyimpan perasaan depresi yang mendalam. Dan sampai saat ini kita belum tahu lur, apa yang menyebabkan Vera harus menjadi eksperimen operasi plastiknya Robert ya kan. Setelah itu Robert pun memecat semua ART di sana kecuali Marilia karena dia tidak mau penelitiannya kepada Vera sampai diketahui orang lain. Ahí escondida de por vida. No la matas tú, se matará ella. No debiste ponerle su cara. Si yo hubiera estado aquí te habría advertido de que estás enfermo. Si no te deshaces de como un cáncer. Beberapa hari kemudian ketika Robert belum pulang, Marilia kedatangan anaknya yaitu Zeka yang sudah tidak bertemu selama 10 tahun. Zeka memakai kostum macan untuk menyamar di acara karnaval dan agar tidak ketahuan polisi karena dia masih buron dari aksi pencuriannya. Awalnya Maria melarang putranya masuk, tapi Zeka memaksa dan dia ingin bersembunyi di sana sampai situasi aman. Selain itu Zeka juga ingin Robert mengoperasi wajahnya agar bisa lolos dari kejaran polisi. Lalu setelah selesai makan, Zeka pun terkejut melihat Vera di CCTV dan dia mengenalinya sebagai istri dari Robert karena wajahnya sama ya kan. Marilia pun menodongkan pistol dan mengusir anaknya saat itu juga. Karena selain Zeka seorang kriminal yang sedang buron, dia juga sering berbuat onar dan kini sudah melihat Vera yang sedang diteliti Robert. Akan tetapi Zeka pun langsung mengikat emaknya. Soy tu hijo, Zeka. ¿Atreves a venir aquí? Ábreme. Que aparece en la imagen. Sigan buscándolo. No, pero ahí me cambió la cara. Pondrán una inyección letal. ¿Es ella? ¿Qué hace aquí? No es ella. ¿Ocurre algo? Setelah itu Zeka pun keliling rumah dan menemukan ruangan Vera. Tapi karena terkunci, dia pun kembali ke Marilia yang terpaksa memberitahu di mana letak kuncinya agar dibebaskan. Namun setelah mendapatkan kunci itu, Zeka tetap membiarkan ibunya terikat dengan mulut tersumpal kain. Gak pakai lama Zeka yang sudah nafsu duniawi langsung OTW membuka kamar Vera dan mulai memperkaosnya. Tapi yang terjadi, Yo te dejaré ardiendo como una antorcha. ¡Sal de aquí, Zeka! sambil membersihkan spray yang penuh darah, Marilia pun menjelaskan ke Vera jika Zeka dan Robert sebenarnya adalah saudara tiri dari ayah yang berbeda, namun mereka tidak mengetahuinya. Iya betul, Marilia adalah ibu kandung mereka berdua lur. Ayah Zeka adalah ART di sana, sedangkan ayah dari Robert adalah Tuan Ledgard atau pemilik rumah itu sebelumnya, yang berselengki dengan Marilia karena istrinya mandul. Namun ketika Robert lahir, dia langsung diadopsi oleh sang majikan yaitu Tuan dan Nyonya Ledgard. Itulah kenapa Robert bisa sekolah tinggi menjadi dokter bedah sampai menikah dengan Gal, dan mereka pun dikaruniai anak perempuan bernama Norma. Berbeda dengan Zeka yang dari kecil sudah kabur dari rumahnya, dia besar di jalanan, bahkan di umurnya yang baru 7 tahun, Zeka pun nekat jualan narkoboy lur. Zeka lo tuve con un criado que desapareció y Robert es hijo. ¿El tigre y Robert? Sí, son hermanos, aunque ninguno lo sabe. Cuando mi Robert nació y dijeron que lo había parido ella, Zeka se crió lejos de mí, empezó a transportar droga. Zeka me hablaba como si me conociera. Confundía con Gal.
Namun 12 tahun yang lalu, yaitu sekitar tahun 2000-an, Zeka kembali ke rumah El Chigaral untuk meminta perlindungan karena dikejar oleh polisi. Sampai akhirnya Gal pun berselengki dengan Zeka. Hubungan mereka semakin dekat dan memutuskan untuk kabur dari sana bersama-sama. Dilalahnya Zeka dan Gal langsung dapat karma. Mereka berdua mengalami kecelakaan hebat. Zeka berhasil kabur menyelamatkan diri, sedangkan Gal terjebak di dalam mobil yang terbakar. Untungnya Robert berhasil menyelamatkan sang istri, dan Gal harus melanjutkan hidupnya dengan luka bakar yang sangat-sangat mengerikan di seluruh tubuhnya. Selama berbulan-bulan mereka semua hidup tanpa cermin dan kegelapan total untuk mencegah Gal melihat wujudnya. Sampai pada suatu siang Gal terbangun mendengar suara nyanyian Norma yang sedang bermain di luar. Namun dia begitu terkejut ketika membuka jendela dan melihat sosoknya di pantulan kaca. Sontak Gal pun langsung bundir melompat keluar dari kamarnya dan jatuh tepat di depan putrinya Norma. Sudah pasti insiden semengerikan itu membuat Norma sangat trauma. Dia pun mulai mengunci diri dari dunia luar, bahkan sampai mencoba bundir, tapi masih bisa diselamatkan. Gal se salvó, yo, pero ella. ¿No ves? La encontró carbonizante. Vivíamos como vampiros. La oscuridad y sin espejos. Gal escucha a lo lejos la voz de Norma y se emocionó. Abrió la ventana. Su imagen reflejada en el... Setelah mengubur jasad Zeka dengan layak, Robert pun berazalole dengan Vera. Namun Vera merasa anunya kesakitan akibat diperkaos oleh Zeka. Lalu ketika mereka tertidur, Robert pun bermimpi kejadian 6 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2006. Setelah Norma dirawat di RSJ selama bertahun-tahun, kondisi psikologisnya sudah baikan dan Robert pun membawanya ke kondangan. Akan tetapi Robert terlalu asik ngobrol dan tidak menemukan Norma di dalam gedung. Robert pun mencari ke hutan di luar dan terlihat banyak anak-anak ABG sedang berazalole. Sampai akhirnya Robert melihat Norma yang tergeletak lemas di semak-semak dan dia pun histeris begitu Robert menenangkannya. Namun sebelum itu sempat terlihat seorang pria yang pergi keluar area kondangan dengan motornya bernopol 8830 DJN. Buenas migas con mis sobrinas. Yo no le da miedo a la gente. Norma. Setelah itu film pun beralih kepada Vera yang juga bermimpi kejadian 6 tahun lalu, yaitu tentang Vicente, seorang pria yang bekerja sebagai perancang busana di toko ibunya bernama Susi. Hari itu Vicente meminta rekan kerjanya yang dia sukai, sebut saja Painem, untuk memakai dress bunga-bunga ke kondangan bersamanya. Tapi karena ditolak, Vicente pun pergi sendirian dan akan bertemu teman-temannya di acara tersebut. Ternyata ya, plat nomornya persis dengan motor di mimpi Robert tadi, lur. Dan sebenarnya Norma tidak diperkaos, melainkan mereka memang ingin berasal-lole karena teler minum hammer dan pil. Saat itu Norma teriak histeris karena dia mendengar suara biduan di kondangan yang membawakan lagu yang pernah Norma nyanyikan saat ibunya bundir. Vicente yang panik karena takut dicurigai akhirnya refleks menampar Norma hingga pingsan, lalu kabur naik motornya dan sempat terlihat oleh Robert. Begitu ceritanya, lur. De los dos modos, me gustaría verte con él, que te sienta de maravilla. Te deja Cristina en paz. He quedado con mis cosas. Vamos a ir a la fiesta de Doña Casi. Me llamo Vicente. Yo, Norma. Dari sini film masih berlanjut saat flashback 6 tahun lalu ya, lur ya, yaitu di tahun 2006. Robert pun melacak Vicente lewat plat nomor motornya, dan keesokan harinya, yaitu di tanggal 10 September 2006, Robert sudah menunggu di dekat toko milik Susi, lalu mencegat Vicente yang sedang berkendara malam hari dan menculiknya. Vicente, llegarás a la estancia. Vendré a cenar. Solo voy a dar una vuelta para ti. No dispares. No dispares. Vicente pun terbangun dalam keadaan dirantai di sebuah goa, dan mirisnya ibunya Susi merasa yakin jika anaknya masih hidup. Meski kepolisian sudah menyerah karena menemukan motor Vicente yang hancur di tebing dan menganggap dia sudah tewas tenggelam di laut.
Di lain sisi, setelah kejadian di kondangan, Norma pun dikembalikan ke RSJ. Tapi kali ini Norma menganggap jika ayahnya adalah pelaku pemerkaosnya, Lur. Karena saat kejadian Norma terbangun histeris di pelukan Robert yang jelas-jelas hanya ingin menolong anaknya. Sayangnya beberapa hari kemudian Norma pun bundir dengan cara yang tidak dijelaskan di film akibat perasaan trauma dan depresi yang terus menghantuinya. De esto, señora, no insista. Mi hijo está vivo. Hijos del pueblo. ¿Dónde vas? En su mente, ella está convencida. Ella le identifica con el violador. Lo siento. Hicimos lo que pudimos. Vicente disekap selama berhari-hari dengan hanya diberi air putih saja. Sampai pada suatu siang, Robert pun menemuinya di goa dan memandikannya, juga memberikannya sedikit makanan. Selang beberapa hari setelahnya, Robert pun mencukur brewok Vicente dan menjalankan operasi vaginoplastia kepadanya atau operasi kelamun, Lur. Sumpah ngeri banget sih ini. Robert memang dibantu oleh rekan-rekannya termasuk Fulgencio. Namun Robert mengatakan ke mereka semua jika Vicente memang meminta sendiri untuk dioperasi ganti kelamun tanpa pemaksaan. Operasi pun dijalankan berkali-kali karena Vicente akan diubah menjadi seorang wanita. Dan pada suatu ketika Vicente akhirnya diberitai jika Robert melakukan semua ini untuk membalaskan Norma yang telah diperkaos. Padahal salah paham lo itu, ya kan? Vicente pun akhirnya berubah menjadi perempuan dan diharuskan memakai kostum kain untuk melindungi kulitnya yang masih rentan. Juga diminta melatih otot kelamunnya yang baru dengan memasukkan semacam batang-batang kayu dari yang kecil hingga ke besar. Ya, sekarang kita tahu, Lur, jika sebenarnya Vera adalah Vicente, ya kan? Emang sakit Anda bet, Robert diubah jadi istrinya dong, krek. Bukan hanya karena balas dendam akibat salah paham putrinya diperkaos, Lur, tapi Robert juga ingin menghidupkan istrinya kembali, tanda kutip, meski sosok sebenarnya laki-laki. Mana mereka pasti udah bolak-balik aslole lagi. Una vaginoplastia. Hay varios dilatadores de distinta. El más grande, sin esfuerzo. Soy el padre de Norma, la niña que vio. Creo que no llegué a violar. Te he traído. Acostúmbrate a llevarlo siempre. Póntelo. Lalu ketika Vicente meminta Robert untuk menutup resleting punggungnya, dia pun menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Robert dan berusaha kabur. Akan tetapi Robert sudah mempersiapkan kemungkinan yang terburuk dan langsung mengunci pintu keluar dengan remote-nya. Sedangkan Vicente yang tidak berhasil kabur, akhirnya nekat menyayat lehernya sendiri, Lur. Quítame la llave de la puerta, súbete, raja. ¡Me estás quieto! Robert pun berhasil menyelamatkan Vicente dengan menjahit luka di lehernya. Beberapa minggu kemudian Vicente telah sembuh dan saat itulah dia mulai dipanggil dengan nama Vera. Jelas stres, Lur, karena terus dikurung bahkan dipaksa menjadi perempuan dengan diberikan alat-alat make up dan buku tutorialnya. Namun Vera hanya mengambil pensil-pensil alis untuk mencoret di dinding dan menuliskan tanggal demi tanggal untuk mengetahui sudah berapa lamakah dia menghabiskan waktunya di sana. Untungnya di kamar Vera masih disiapkan TV meskipun channelnya terbatas dan dia mulai menenangkan dirinya dengan melakukan yoga. Puedo seguir llamándote Vicente. A partir de hoy te llamaré Vera. Saber que hay un lugar que está en vuestro interior. Beberapa tahun setelahnya, Robert merekrut Marilia kembali untuk bekerja di rumahnya. Karena dulu dia memang menjadi ART untuk keluarga Robert ketika masih kecil, ya kan? Namun sampai sekarang Robert masih belum tahu jika Marilia adalah ibu kandungnya, Lur. Marilia dilarang masuk ke kamar Vera dan hanya boleh memantaunya cukup dari CCTV saja, dengan alasan jika Vera adalah pasien khusus yang perlu penanganan intensif. Vera pun terus hidup di dalam kamarnya dan sering diberikan opium oleh Robert untuk melupakan semua masa lalunya. 6 tahun sudah Vicente hilang bagi ditelan bumi dan ibunya Susi sudah pasrah dengan nasib anaknya. Karena tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Vicente sudah dioperasi dan menjalankan identitas barunya sebagai Vera dari tahun 2006 hingga 2012.
partir de hoy tú cuidarás de ella. Pero no tienes que entrar en la habitación. No le abras la habitación. ¿Tienes algún problema? Me llamas. Me recuerda a alguien. Setelah insiden pemerkosaan oleh Zeka, sekarang Vera diperbolehkan keluar kamar oleh Robert. Bahkan Vera juga berjanji akan terus menemaninya. Pasti kalian ada yang bingung, Cak. Vera ini kan Vicente, kenapa malah bisa dekat sama orang yang menyiksa dia? Nah, ini ada penjelasan psikologisnya, Lur. Namanya adalah sindrom Stockholm, yaitu gangguan psikologis di mana seorang korbannya malah merasa simpati dan mendukung orang yang melukainya. Biasanya si korban ini disekap cukup lama dan hanya mendapatkan makanan, minuman, atau sekedar perhatian dari si pelaku. Sama seperti Vicente yang dioperasi, dikurung bertahun-tahun dan menghabiskan hari-harinya di kamar yang sudah disiapkan segala kebutuhannya oleh Robert. Oke gitu ya, kancut. Ketika sedang pergi belanja dengan Vera, Marilia membawa seonggok pistol di tasnya karena dia belum percaya sepenuhnya dengan Vera meski Marilia sudah mengamatinya cukup lama. Cuando estemos en la calle puede dar. Setelah itu Robert kedatangan Fulgencio yang menunjukkan foto Vicente di koran yang dilaporkan hilang sejak 6 tahun lalu. Sohibnya itu menuduh Robert diam-diam telah menyekapnya dan melakukan eksperimen kulit kedua kepada pria tersebut tanpa sepengetahuan Fulgencio dan rekan-rekannya. Karena pada hari operasi 6 tahun lalu, mereka hanya diberitahu Robert jika Vicente memang ingin operasi kelamin. Robert pun berkelit dengan mengatakan Vicente sekarang bekerja sebagai atlet film aslole di Los Angeles dan sudah mengganti namanya. Lalu Fulgencio juga menunjukkan bukti jika berkas-berkas Vicente telah dipalsukan oleh Robert. Tapi Robert langsung mengusirnya, bahkan menodongkan senjata. Bien Piñeiro desapareció de su casa, que siempre me extrañó que ese chico. Creo que lo secuestraste. Ando con él en todos los sentidos. Los documentos que nos diste eran todos falsos. No sería la primera vez la vista gorda. Aquí dice que su madre sigue buscándole. No sigas por ahí, Fulgencio. Robert. Vete de una puta vez, anda. Tepat setelah itu, Vera yang baru pulang belanja mengaku di depan Fulgencio jika dia bukanlah Vicente dan kehadirannya di sisi Robert selama ini memang tanpa paksaan. Kalau kalian perhatikan, Lur, baju yang Vera kenakan saat ini persis seperti dress yang ingin Vicente berikan ke gebetannya Painem, ya kan? Yang juga bekerja di toko baju ibunya, Lur. Ketika Fulgencio sudah pergi dari sana, sontak Vera pun sangat terkejut dan mulai teringat siapa dia sebenarnya begitu melihat fotonya yang terpampang di koran. Vera juga sempat memperhatikan ke laci di manakah Robert menyembunyikan pistolnya. Si estoy aquí es porque vine y no me llamo Vicente, sino Vera. Malam itu ketika sedang beraslole brutal, Vera pun izin ke bawah sebentar untuk mengambil krim autan di tasnya. Padahal Vera diam-diam mengambil pistol Robert di laci ruang kerjanya dan memasukkannya ke dalam tas. Setelah itu ketika kembali ke kamar, Vera pun langsung menodong Robert. Dan yang terjadi, Lur, Voy a matarte. Vera pun akhirnya membalaskan dendam dan membunuh Robert yang telah menyiksanya selama 6 tahun terakhir. Tak lama kemudian karena mendengar suara tembakan, Marilia pun datang ke kamar mereka sambil membawa pistol dan terkejut melihat Robert sudah terkapar tak bernyawa. Sampai akhirnya... Esto, hijo mío. Dari rumah mewah El Cigaral setelah 6 tahun disekap, Vera pun kembali ke toko baju ibunya Susi. Dia begitu berkaca-kaca melihat orang tuanya dan juga Painem. Namun mereka berdua sama sekali tidak mengenali Vera yang wujudnya sudah benar-benar berubah, ya kan? Vera pun menjelaskan jika dia adalah Vicente yang berhasil lolos setelah bertahun-tahun lamanya diculik dan dioperasi menjadi wanita secara paksa. Pada awalnya Painem tidak percaya, sampai akhirnya dia ditunjukkan dress bunga-bunga yang Vera pakai, di mana 6 tahun lalu dress itu ingin diberikan Vicente ke Painem sebelum menghilang. Painem pun sangat speechless, Lur. Dia hanya bisa terdiam menahan tangisnya melihat Vera. Lalu Susi pun datang menghampiri mereka dan Vera mengatakan jika dia adalah putra kesayangannya yang selama ini dinyatakan tewas oleh kepolisian, yaitu Vicente. Hola.
Buenos días. Soy Vicente. Me raptaron. Me cambiaron de sexo. Te dije que te lo regalaba. En ese momento estábamos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué estáis llorando? Soy Vicente. Buyar, sangat di luar NASA memang ya, dan agak sakit film ini ya Lur ya. Bayangin kalau kisah ini beneran ada di dunia nyata. Aduh, ngeri sih. Bisa dibilang Robert ini emang sakit Lur. Dia lahir dari hasil perselengkian ya kan. Istrinya Gal juga selengki dengan pria lain. Kecelakaan, kena luka bakar, terus bundir. Nah, anaknya jadi gendeng Lur sampai masuk RSJ. Yang ujung-ujungnya juga bundir karena rasa traumanya. Nah, udah gendeng juga akhirnya si Robert Lur. Jadi pesan moralnya apa? Seberat-beratnya masalahmu, ingatlah kepada Tuhanmu dan panjatkan doa dalam sujudmu. Assalamualaikum.